Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada sebuah kisah yang menarik untuk kita perhatikan. yakni ada seorang kakek dan nenek yang sudah sepuh begitu, tinggal berdua di rumah itu. Anak-anak dan cucunya sudah tinggal di rumah masing-masing. Sang kakek ini mempunyai beberapa pohon di depan rumah begitu. Salah satu pohon yang ia suka betul itu pohon pepaya. Kenapa pohon pepaya itu ia suka? Karena pohon pepaya itu tumbuh dengan baik, lalu buahnya itu tampak bagus-bagus begitu, dan beberapa sudah mulai kemerahan. Di waktu sore ia pandang pepaya itu dengan hati yang bersyukur. Alhamdulillah, pepayanya bagus-bagus. Lalu malam menjelang, lalu pagi. Ketika pagi-pagi, sang kakek membuka pintu, melihat pohon pepaya yang ia suka itu, kaget. Ternyata beberapa buah dari pepaya itu hilang. Berarti ini diambil orang. Lalu kakek itu sambil berdiri mengamati pohon pepaya yang buah pepayanya hilang itu, sambil menangis, air matanya melinang di pipi. Sang nenek yang mendengar suaminya tergugu di depan rumah menghampiri, "Suamiku, mbok ya sudah, pepaya diambil orang." Tampaknya sang nenek sudah paham apa yang terjadi, melihat pepayanya berkurang, hilang. Tidak apa-apa, kita ikhlaskan. Lalu sang kakek menjawab, "Tentu saya ikhlas. Buah pepaya itu diambil orang, saya tidak masalah. Lah kenapa engkau menangis?" "Saya itu menangis karena berpikir, sampai sebegitunya ya orang mencuri, membutuhkan, repot mencuri, memasuki kebun orang, lalu menaiki pohon pepaya yang pepayanya itu besar dan agak tinggi itu. Kasihan ia. Tentu ia butuh banget sampai mencuri sampai segitunya. Saya kasihan kepada dia." Maka ketika sore hari, sang kakek itu mengambil tangga, ondo kalau dalam bahasa Jawanya. Lalu tangga itu ditaruh di pohon, disandarkan di pohon pepaya itu, dengan harapan nanti malam kalau orang yang mengambil pepaya itu butuh lagi, biar tidak kesusahan harus manjat, cukup naik tangga ini saja, kasihan. Malam menjelang, pagi hari ditengok masih utuh. Ternyata pencurinya nggak kembali lagi. Besoknya lagi dilihat masih utuh. Hari ketiga ternyata ada orang, seorang yang masih muda datang ke rumah, membawa kresek, sambil duduk menekuk lutut di depan sang kakek itu. "Mohon maaf kakek, saya mohon maaf apa? Saya yang mencuri pepaya itu, dan ini aku belikan pepaya di pasar untuk gantinya, saya ganti." Kenapa? "Saya malamnya sesungguhnya setelah mencuri itu ingin kembali lagi, ingin ngambil pepaya lagi. Tapi ketika saya melihat tangga disandarkan di situ, saya tersentuh hatiku, tersentuh hati saya. Berarti ini kakek memang sengaja memudahkan saya untuk mengambil
Saya nggak tega untuk mencuri. Saya sadar bahwa mencuri ini tidak baik. Terima kasih kakek atas kebaikannya dan membuat saya tersadar dari perbuatan yang tidak baik ini. Lalu lelaki itu dibelai-belai rambutnya oleh sang kakek yang sudah tua itu. Bentuk saking sayangnya kepada anak muda itu. Sahabat dimanapun berada, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, apalagi dengan hati yang tulus, itu bisa menyentuh hati orang lain yang bahkan orang lain itu mungkin tidak baik. Marilah kita menjadi orang-orang yang punya hati tulus, suka berbuat baik kepada siapapun, sehingga dengan demikian semoga bisa mengubah orang-orang yang tidak baik di sekitar kita menjadi baik. Semoga kisah yang pendek ini menginspirasi kita untuk terus-menerus berbuat baik. Dan semoga orang-orang yang terinspirasi menjadi baik itu menjadi kebaikan pula bagi kita bersama, sehingga kehidupan kita baik di dunia ini, dan semoga baik pula di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.